Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Dila Sulistianingsih dari Prodi Keperawatan S1, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi bahasa Indonesia yang ada 8. Yang pertama yaitu bidang-bidang kesalahan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Yang ketiga, psikologi kalimat. Yang keempat, penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, mengedit kalimat dan ejaan dalam wacana. Yang keenam, penulisan angka akronim dan pemisahan kata. Yang ketujuh, penggunaan tanda titik dan koma. Yang kedelapan, karya ilmiah. Nah, langsung aja yang pertama, ada bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai B2. 1. Kesalahan bidang fonologi. Kesalahan bidang fonologi merupakan kesalahan yang terjadi karena pembelajar B2 salah dalam hal pengucapan. Kesalahan pengucapan tersebut dimungkinkan karena si pembelajar terinferensi logat B1-nya atau bahasa daerah. Contoh diberikan. Merupakan contoh kesalahan pengucapan yang disebabkan oleh interferensi bahasa Jawa. Bunyi A diucapkan E, pepet sebagaimana pada kata kelas. Yang kedua, kesalahan bidang leksikal. Kesalahan bidang leksikal merupakan kesalahan yang sering terjadi karena masuknya unsur-unsur leksikal bahasa satu ke dalam kalimat bahasa lain. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan 1. Pengaruh bahasa yang telah dikuasainya. 2. Untuk tujuan bergaya. 3. Untuk tujuan penghormatan atau kesopanan. Leksikal bahasa lain itu biasanya dimasukkan begitu saja ke dalam struktur kalimat bahasa yang sedang digunakannya. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sebagai B2, biasanya leksikal bahasa Jawa dimasukkan juga untuk tujuan kesopanan atau penghormatan. Contoh, nyun sewu pak, bapak diminta panitia untuk memberikan sepatah dua patah kata. Yang ketiga, kesalahan bidang morfologi. Kesalahan pada bidang morfologi biasanya terjadi karena morfem-morfem tertentu pada B2 ada yang ditinggalkannya atau diganti dengan morfem B1. Kesalahan seperti ini biasanya terjadi karena kuatnya pengaruh B1, bahasa yang telah dikuasainya, atau karena overgeneralisasi. Contoh kesalahan dalam bidang morfologi. Mereka sudah lama tidak ketemu. Pengaruh B1, ketemu Jawa, bertemu Indonesia. Yang keempat ada kesalahan bidang sintaksis. Kesalahan pada bidang sintaksis ini juga dimungkinkan karena pengaruh B1 atau interlingual, atau mungkin juga karena faktor dalam B2 itu sendiri, atau intralingual. Contoh kesalahan dalam bidang sintaksis adalah sebagai berikut. Bukunya Anton terbawa oleh Tini. Bentuknya pada kata buku merupakan bentukan yang kurang tepat, sebab bentuk itu terpengaruh struktur kalimat bahasa Jawa atau interlingual. Bukunya Anton kegawa Tini. Lanjut ke bab yang kedua, ada efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Yang pertama, fungsi informasi. Agar seorang kepala desa atau pemimpin disegani oleh masyarakatnya, maka pemimpin itu harus mampu menyampaikan informasi. Penyampaian informasi ini bukan sekedar menyampaikan informasi apa adanya, melainkan harus bisa memilih informasi mana yang perlu disampaikan dan informasi yang mana yang tidak perlu disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi ekspresif. Seorang pemimpin atau kepala desa jangan sekali-kali mengucapkan kalimat yang sifatnya hanya berdasarkan perasaan semata tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Yang ketiga, fungsi direktif. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja bersama guna mencapai kemajuan bersama. Seorang pemimpin yang tidak mampu memimpin biasanya semua pekerjaan ditangani sendiri. Yang keempat, fungsi estetis. Seorang pemimpin yang memiliki rasa estetis yang tinggi biasanya tercermin dari pribadinya yang serba indah dan menyenangkan. Untuk mencapai nilai estetis yang tinggi tidak harus dengan biaya yang tinggi. Fungsi fatis yang kelima. Fungsi fatis bahasa ini sangat diperlukan agar pembicaraan pemimpin diperhatikan oleh bawahannya atau minimal orang yang mendengarkannya. Jika suatu ketika pembicaraan pemimpin tidak diperhatikan oleh bawahannya, pemimpin itu jangan langsung mengatakan bahwa rakyatnya atau bawahannya sulit diajak maju. Yang ketiga, bab ketiga ada psikologi kalimat. Yang pertama, kalimat berputar-putar.
Di dalam latar belakang disebutkan bahwa ada seseorang yang apabila berbicara, kalimatnya berputar-putar, sehingga pendengar mengalami kesulitan untuk menangkap inti pembicaraan. Pembicara yang demikian biasanya lancar dalam pembicaraan, mengucapkan bunyi-bunyi ujar yang lancar dan tidak terputus, tetapi tidak maknanya bagi pendengar atau paling tidak berisi semantik yang sangat minim. Yang kedua, kalimat tidak gramatikal. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai adanya seseorang yang pada waktu berbicara, di dalamnya banyak kalimat yang tidak gramatikal. Apabila dihubungkan dengan otak, hal demikian ini menandakan bahwa orang tersebut mengalami luka atau sakit pada bagian depan otak sebelah kirinya. Hal ini sesuai dengan hasil penemuan Dr. Paul Broca. Hasil penemuan Dr. Paul Broca itu menyebutkan bahwa luka dan sakit pada bagian depan atau anterior otak sebelah kiri manusia akan mengakibatkan artikulasi kata yang kurang terang, bunyi ujar yang kurang baik lafalnya, kalimat-kalimat yang tidak gramatikal, dan ketidaklancaran dalam berbicara. Yang ketiga, kalimat-kalimat menyakitkan hati. Seseorang yang apabila berbicara kalimat-kalimatnya banyak menyakiti hati pendengarnya, menandakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi dalam hal ini artinya bahwa orang tersebut berbicara asal mengungkapkan apa yang menurut rasionya benar. Otaknya tidak lagi mampu memikirkan apakah kalimat-kalimat yang diucapkannya itu menyinggung emosi orang lain atau bukan. Seseorang yang otaknya masih normal akan mampu menghasilkan kalimat yang rasional atau benar yang tidak menyinggung emosi orang lain. Selanjutnya, penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, huruf pertama unsur nama orang, huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan atau kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan gelar akademik yang diikuti nama orang. Selain itu, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Yang kedua, penggunaan huruf miring. Bahasa Indonesia memiliki aturan khusus tentang penulisan. Dalam aturan itu, ada penulisan dengan cetak miring atau huruf miring. Berdasarkan PUEBI, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, kelompok kata, dan kalimat. Selain itu, huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Tulisan yang sudah dicetak miring dapat pula ditebalkan pada bagian tertentu untuk membuat penegasan. Penebalan huruf dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang selanjutnya, penulisan angka, akronim, dan bentuk yang dipisah atau dirangkai. Pembahasan penulisan angka meliputi penulisan bilangan dalam teks, bilangan pada awal kalimat, angka pada bilangan besar, angka pada satuan ukuran dan nilai uang, penulisan bilangan tingkat, dan penulisan bilangan untuk nama geografi. Pembahasan penulisan akronim meliputi penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan jabatan atau pangkat. Penulisan singkatan pada nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi. Penulisan bentuk-bentuk yang dipisah atau dirangkai membahas masalah penulisan imbuhan, penulisan bentuk terikat yang melekat pada kata, penulisan bentuk terikat yang melekat pada kata yang berhuruf awal kapital, penulisan bentuk maha yang diikuti kata turunan, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, penulisan gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, penulisan gabungan kata yang dapat awalan atau akhiran, penulisan gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran secara bersama, penulisan gabungan kata yang sudah padu, dan penulisan kata depan, di, ke, dan dari. Selanjutnya, penggunaan tanda titik dan koma dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan tanda titik.
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Istilah lain kalimat pernyataan adalah kalimat berita. Contoh, mereka duduk di sana. Titik merupakan kalimat pernyataan atau kalimat berita. Oleh karena itu, di akhir kalimat itu dibubuhkan tanda titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, ia telah datang pukul 01.35.20. Angka 01.35.20 pada kalimat di atas menunjukkan waktu kedatangan yakni pukul 1:35:20 atau pukul 1:35:20. Oleh karena itu, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat menjemput atau setara. Tanda koma dipakai juga untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Selain itu, tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dan yang terakhir ada karya ilmiah. Rangkuman karya ilmiah adalah karya tulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dengan mendasarkan diri pada adanya permasalahan, hasil, serta adanya metode tertentu pula. Bentuk karya ilmiah itu adalah makalah, artikel, dan laporan penelitian. Makalah dan artikel ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artikel hasil pemikiran dan artikel hasil penelitian. Berdasarkan kepentingannya, laporan penelitian dapat dibedakan menjadi 5, yaitu laporan survei atau untuk mahasiswa D3, skripsi untuk mahasiswa S1, tesis untuk mahasiswa S2, disertai untuk mahasiswa S3, dan laporan penelitian project. Karya tulis ilmiah memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu logis, sistematis, objektif, dan tertata. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.